2022 kita dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 284 Jakarta dalam kegiatan studi banding, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perkenankan saya, Ajeng Rahmadania Aryas Tiara, yang akan memandu acara pada kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kegiatan studi banding kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 172 Jakarta. Kepada Ibu Kepala SMP Negeri 172 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 284, Bapak Agus Sulamto beserta Kasatlaknya. Yang saya hormati Bapak Kasatlak SMP Negeri 172, Bapak Teguh Widodo MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum ya, dan Ibu Puji beserta teman-teman dan stafnya, dan Bapak Ibu gurunya dari SMP Negeri 284. Yang saya hormati teman-teman guru dari SMP 172 Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hari ini. Alhamdulillah kita pantas bersyukur kita bisa hadir berkunjung di SMP Negeri 284 dengan niat untuk belajar. Jadi kalau dikatakan untuk studi banding, I think it's not true ya. Yang benar adalah we want to study aja, karena kita nggak bisa membandingkan kita ya, karena kita akan belajar tentang kurikulum baru ini. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami pertama menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 284 beserta jajarannya yang telah menerima kami dengan begitu mesra, dengan begitu indah. Kemudian izinkan kami menyampaikan tujuan kami datang ke sini adalah untuk belajar, karena seperti kita ketahui bahwa SMP Negeri 284 telah terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Kita patut bersyukur karena di antara sekian banyak sekolah yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama itu 3 dari Cakung ya Pak ya. Ada 3 sekolah dari Cakung, salah satunya adalah 284, yang lain adalah 193 dan SMP 168. Nah, alhamdulillah angkatan kedua Cakung terpilih lagi dari SMP 172 kita ini. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan pelatihan secara online pada bulan Juli waktu itu. Nah, dan kita rasa menerima pelajaran itu sambil belajar, karena tidak khusus ada di suatu tempat tapi hanya online. Jadi yang kita ikuti jadi kayaknya sebagian hanya mengumpulkan kewajiban saja ya, mengumpulkan kewajiban, yang penting ada hadir. Pelatihannya juga seperti itu, yang penting ada gitu. Oke. Tidak perlu kami berpanjang kata, Bapak Kepala Sekolah, kami mohon dibimbing oleh timnya, dan kami mengatasnamakan Bapak Ibu Guru SMP 172 sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Mudah-mudahan kami dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Tolong jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman kayaknya udah menulis banyak pertanyaan ya. Nanti kami akan jadikan referensi ilmu yang diperoleh dari SMP 284 nanti untuk kami aplikasikan ke sana. Kemarin ya hari Rabu yang lalu kami tim sudah
merencanakan untuk program untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami sudah susun begitu Pak. Nanti kita akan memilih tema ini. Kemudian yang akan dilaksanakan minggu pertama ini gitu. Tapi masih akan belajar dulu dari 284. Siapa tahu nanti dapat inspirasi lain gitu. Nanti bisa kita edit dan kita perbaiki. Begitu saja pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada tim dari SMP 284. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Ana selaku Kepala SMP Negeri 172 Jakarta. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 284 Jakarta. Kepada Bapak Agus Sulamto disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat, salah satunya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka belajar bersama Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Ibu Nawang ya. Nah, manggilnya kadang Bu Nawang atau Bu Ana gitu. Suka-sukanya Bu Nawang, Kepala SMP 172, dan Pak Teguh ini teman lama saya Bapak Ibu, teman waktu diklat penguatan Kepala SMP tahun 2019 ya Pak ya. Angkatan kedua nggak salah ya. Angkatan pertama? Angkatan 4 ya. Kemudian Bapak Ibu dari SMP 172, khususnya KP-nya ya Bapak Ibu ya, yang ada dari ini ya, seluruh KP ya. Nah, yang saya hormati Pak Ahmad Haji Sodri, Kasaklat 284, dan tentunya rekan-rekan tim manajemen, khususnya teman-teman yang hari ini bersama kita adalah tim proyek dari 284 untuk tema yang pertama Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Nawang tadi, hari ini kita adalah belajar bersama. Jadi kami ucapkan selamat datang di 284 ya. Terima kasih atas apresiasinya. Ini termasuk salah satu apresiasi bagi kita 284, di mana Bapak Ibu dari 172 sudi kiranya berkunjung ke 284 untuk belajar bersama. Memang kebetulan, ini hanya kebetulan Bapak Ibu ya, kebetulan kami 284 itu adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Bukan berarti kami yang paling baik, bukan Bapak Ibu ya. Kami hanya kebetulan diberi kesempatan untuk pertama kali mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Khususnya hari ini kita akan belajar masalah proyek. Sebenarnya sama Bapak Ibu, kami angkatan pertama pun pelatihannya adalah daring selama 10 hari. Sama persis dengan angkatan kedua. Memang bedanya hanya pesertanya saja. Pesertanya waktu itu kita memang setiap mata pelajaran ada perwakilannya. Jadi 10 guru plus kepala sekolah. Bahkan Bu Puji ini sebagai wakil kurikulum bukan termasuk KB, tidak ikut diklat. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita nanti harus memang belajar sendiri secara otodidak apa yang sudah disiapkan oleh kementerian. Dalam hal ini adalah melalui sekarang itu PMM. Itu Bapak Ibu yang paling penting. Nah, nanti Bapak Ibu sekali lagi kalau tidak dikembangkan sendiri ya ujung-ujungnya nanti akan kembali ke kurikulum yang lama. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sama, tidak ada diklat secara khusus, kita hanya daring 10 hari sama persis. Kemudian kita ada pendampingan oleh kementerian yang disebut dengan pelatihan ahli, itu pun daring Bapak Ibu. Daring. Dan kita pun hanya sebulan sekali ketemu dengan pelatih ahli, itu pun tidak membahas masalah kurikulum Merdeka, bagaimana implementasinya di sekolah, tapi mau membahas tentang umum, materi umum tentang penguatan-penguatan program-program yang akan kita lakukan di sekolah penggerak. Jadi sebenarnya kuncinya Bapak Ibu di implementasi ini adalah kita harus belajar otodidak, belajar mandiri dan saling berkolaborasi sesama dengan, lalu sekarang ada IKM segala macam ya. Dan memang tugas kami Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak angkatan pertama itu adalah mengimbaskan. Jadi ini secara tidak langsung tugas dari kami sebagai sekolah penggerak hari ini adalah salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Di samping kita beberapa kali Bu Puji dan tim itu diundang ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan diseminasi. Jadi ini salah satu bentuk pengimbasan dan tanggung jawab kami sebagai sekolah penggerak untuk mengimbaskan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Jadi gitu Bapak Ibu ya, nanti kita akan belajar bersama. Bukan berarti kami yang terbaik, hanya kebetulan saja kami sudah melakukannya, gitu Bapak Ibu ya. Dan saya yakin nanti sekolah-sekolah yang lainnya justru akan lebih baik berkembang, karena nanti akan dikembalikan lagi dengan kondisi di sekolah masing-masing
khususnya di SDM-nya Bapak Ibu. Jadi di sekolah penggerak ini kuncinya di SDM-nya, bukan sarprasnya Bapak Ibu. Khususnya itu di SDM-nya. Bagaimana Bapak Ibu punya kreativitas di dalam mengimplementasikan kurikulum mereka ini, khususnya di proyeknya. Di proyek ini sekali lagi Bapak Ibu nanti akan tertantang bagaimana mengelola sebuah proyek. Nanti akan dijelaskan secara singkat oleh tim kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi niat kita sekali lagi ya Bu Nawang ya, kita belajar bersama, saling mengisi, saling berkolaborasi. Tidak ada yang paling hebat. Memang sekarang itu semangatnya adalah berkolaborasi akan menjadi hebat semua, sesuai dengan slogan sekolah penggerak. Apa Bu Puji masih ingat? Bergerak serentak bergerak hebat semua. Jadi nanti nggak ada lagi sekolah unggulan Bapak Ibu. Semua sekolah adalah sama. Semua sekolah adalah unggul. Semua sekolah punya keunggulan masing-masing. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya teman-teman dari 172 belajar bersama di sekolah kami, khususnya dalam penerapan proyek. Dan mohon maaf apabila dalam melayani Bapak Ibu dalam segala aspek kami memang sangat terbatas Bapak Ibu ya, mohon maklum. Yang penting hari ini nanti kita dapat poinnya ya Bu Nawang ya, bahwa kita akan belajar tentang proyek bagaimana implementasinya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 284 Jakarta, Bapak Agus untuk MPD, beserta Bapak Kasatlank, Bapak Haji Muhammad Sakir MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 172 Jakarta, beserta Bapak Kasatlank, dan teman-teman guru dari SMP Negeri 172, dan ada Bu Hajah Muri dan Bu Tri. Ini tim proyek semua Bapak Ibu dari 284. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini kami bisa menerima Ibu Bapak di sini dengan kondisi yang inilah kami apa adanya, bukan ada apanya, karena memang kami ya segini-segininya, ruang gurunya aja segini-segininya. Ini kita di sini ber-27. Ini sudah dikurangi 3 karena kemarin kita sedang IHT. Kalau enggak IHT ini full. Kita mepet banget gitu ya. Jalan susah. Ya karena memang sarana prasarananya masih terbatas. Baik Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar. Nanti rencananya kami akan memaparkan sedikit penjelasan tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, dan nanti Bapak Ibu akan kami bawa ke lantai 2 dan lantai 4, di mana di lantai 2 ada kelas 7 yang sedang menjalankan proyek, dan kelas 8 di lantai 4 yang sedang juga menjalankan proyek. Bu Ajeng, ayo kita mulai. Bapak Ibu untuk perangkat ajar insya Allah udah oke ya? Belum. Perangkat ajar sudah oke atau belum? Belum. Perangkat ajar ya Bapak Ibu, perangkat ajar yang sekolah penggerak angkatan 2 diminta memodifikasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terus terang kalau kami yang di angkatan pertama, kami benar-benar bikin sendiri. Yang namanya perangkat ajar dimulai dari menganalisis CP, kemudian membuat ATP atau silabus, kemudian kami diminta untuk membuat modul ajar. Itu semua kami buat secara mandiri, begitu. Nah kalau Bapak Ibu boleh mengadopsi dari platform Merdeka Mengajar. Nah sebelumnya Bapak Ibu yang harus digunakan untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu ada 3. Ada Basecamp nomor 033 tahun 2022, itu isinya tentang capaian pembelajaran. Kemudian ada Basecamp nomor 009, itu isinya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dan satu lagi peraturan pengganti atau Permendikbud nomor 262 tahun 2022. Di situ ada semua informasi tentang kurikulum merdeka. Itu yang kita gunakan 3 dasar hukumnya Bapak Ibu. Nah kemudian yang paling dicari itu adalah implementasi tentang proyek profil pelajar Pancasila, dimana saya secara pribadi berpikir kita udah nggak akan diundang lagi ke sekolah-sekolah karena kita pikir sudah selesai, sekolah-sekolah sudah pada mengerti. Tapi ternyata di saat bulan kedua kita masuk di tahun ajaran baru, teman-teman sekolah mulai bingung lagi untuk melakukan ini, proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu dari 172 sudah hafal dimensi profil pelajar Pancasila?
Ada berapa? Ada 6 Ibu. Ada 6 dimulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Gotong royong. Kreatif. Kebenekaan. Itu namanya dimensi profil pelajar Pancasila, di mana dimensi itu Bapak Ibu akan nyangkut terus di intrakurikuler atau pelajaran-pelajaran yang materi dan proyek. Nah, sekarang yang akan kami jelaskan, karena kebetulan Bapak Ibu datang di saat yang tepat karena kita sedang proyek, ini yang akan kita jelaskan tentang proyek. Saya yakin untuk pelaksanaan intrakurikuler 172 udah jauh lebih canggih dari kami. Jadi ini saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama, langkah-langkah untuk melakukan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema profil pelajar Pancasila. Di mana tema profil pelajar Pancasila ada 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Sudah hafal? Sudah pasti. Yang pertama adalah kearifan lokal. Terus Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raga, Suara Demokrasi, Gaya Hidup Lestari Budaya. Ada ya? Mau ratusan hafal baca. Ada di depan ya? Kurang satu. Kurang satu apa yang belum ada? Ayo. Ini. Apa ya? Ayo apa? Apa? Hidup bineka Ayo bukan, ayo. Berekayasa Yang membangun NKRI. untuk membangun NKRI. Ini kenapa belum ada di kita? Berat gitu. Iya ya. Kayaknya imajinasi kita langsung kemana-mana gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk penentuan tema-tema proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah ini sebaiknya dilakukan di saat kita rapat kerja. Ya, di saat rapat kerja, bukan besok kita proyek yuk temanya ini, bukan Bapak Ibu. Tapi di awal rapat kerja kita sudah menentukan tema. Tema apa saja yang harus kita ambil untuk kelas 7? Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8, 1 tahun itu untuk proyek ada 360 jam pelajaran. Untuk SMP minimal 1 tahun 3 proyek. Berarti 360 JP dibagi 3. Kalau di kita untuk tahun ini kita ambil 3. Berarti satu proyek dapat 120 jam pelajaran. Kemudian di Jakarta saat ini 1 minggu 40 jam pelajaran. Maka dibutuhkan waktu 3 minggu untuk melaksanakan satu proyek. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi satu proyek 3 minggu. Kalau kita ambil 4 proyek, berarti 120 dibagi 4. Boleh nggak ambil 5 proyek? Silahkan. Nanti materinya nggak ini dong kalau kebanyakan proyeknya. Tidak Bapak Ibu, karena semakin banyak proyek yang kita ambil, maka waktu kita melaksanakan satu proyek semakin sedikit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan tema di saat raker, ini di raker pun harus menentukan tim proyek. Siapa tim proyeknya? Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7. Semuanya termasuk BK. BK pun masuk ke dalam tim. Nah, ini tim proyek kelas 7 kami. Kearifan lokal, ada Bu Mila, Bu Laras, Bu Ramla. Nih, Bu Ramla jadi ketuanya nih. Dari 172 sudah Bu Ramla. Ya, Bu Ramla jadi ketua nih sekarang. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ada saya sendiri, ada Pak Surya, ada Bu Oci. Bangunlah Jiwa dan Raga, ada Bu Elin, ada Bu Tis, ada Bu Amel. Ini di awal raker Bapak Ibu kita tentukan. Ya. Kemudian setelah menentukan tema, kemudian tim. Nah, ini tim-tim ini Bapak Ibu, ini harus menentukan topik spesifik tentang tema yang sudah diambil. Ya, ini waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya dulu. Waktu pelaksanaannya kita laksanakannya apa? Kalau di kita untuk semester 1 kita ambil 2 proyek. Karena semester 1 tidak banyak kegiatan. Nah, untuk semester 2 1 proyek. Oke, lanjut Bu Ajeng. Untuk topiknya Bu Ajeng. Nah, ini Bapak Ibu, topik spesifik ini yang menentukan adalah tim yang tadi.
tim kearifan lokal kah, tim Bhinneka Tunggal Ika, itu mereka yang menentukan. Ini contoh kearifan lokal, topiknya jelajahi kesenian Betawi. Ini dari hari pertama sampai hari terakhir atau hari 1 sampai hari 15 ini tentang kesenian Betawi. Nggak nyasar kemana-mana Bapak Ibu, nggak nyasar ke makanan Betawi, nggak nyasar ke transportasi yang ada di Jakarta. Karena untuk kearifan lokal hanya untuk yang ada di daerah tempat sekolah kita berada. Jadi jangan sampai ke Jawa Barat, ke Indonesia apalagi. Jadi hanya yang ada di DKI. Apanya yang kita akan jadikan topik terserah tim. Tim yang menentukan. Jadi tim di awal sudah tahu, di akhir project ini anak mau kita apain. Ini anak harus bisa apa, atau apa yang kita inginkan di saat terakhir project. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika. Kami ambil topik indahnya perbedaan. Ini kita merujuk kemana Bapak Ibu? Ini kita merujuk kepada rapot pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian. Kenapa kita ambil indahnya perbedaan? Karena di kita untuk toleransi nilainya masih merah ya Pak ya. Ya, Jadi kita ambil indahnya perbedaan. Nanti di materi ini kita akan menggali lebih dalam lagi. Hasil akhirnya anak-anak sudah tidak melakukan perundungan, anak-anak sudah tidak membeda-bedakan agama, suku dan ras dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, contoh tema proyek bangunlah jiwa dan raga. Ini apa topiknya? Semangat ciptakan anti perundungan. Siapa yang membuat ini? Bapak Ibu semua adalah tim. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di saat pelaksanaan proyek, Bapak Ibu masuk kelas matematika, Bapak Ibu hilang, bahasa Inggris hilang, IPA hilang. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan proyek mata pelajaran Ibu, itu dilakukan di luar jam proyek, tapi di dalam jam intra mengajar Bapak Ibu. Itu namanya proyek parsial, proyek mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Boleh nggak? Boleh, bukan berarti ada proyek ini kemudian proyek mapel Ibu jadi hilang. Tetap, tapi dilakukannya di saat intrakurikulernya, di saat materi-materi pelajaran selain proyek. Misalnya kayak IPA mau bikin apa gitu, ya silakan dilakukan di jam-jam IPA, di jam-jam intra. Oke, lanjut Bu aja. Nah, masing-masing tim menentukan dan menyiapkan. Ini tadi Bapak Ibu dimensi ya, Bu aja nggak apa-apa. Dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dinilai. Tadi yang ada 6 Bapak Ibu. Di dalam dimensi ini ada elemen. Elemennya banyak banget. Silakan Bapak Ibu baca di Beskap nomor 009. Kemudian modul project. Tadi Bu Ramla sudah mulai ngirim ke Bapak Ibu ya. Itu ada modulnya Bapak Ibu. Sudah harus disiapkan oleh tim. Dari kegiatan hari pertama sampai hari terakhir ada di modul. Kemudian rencana kegiatan selama proyek dibuat per hari yang disertai LKPD. Nanti akan kami tunjukkan contoh-contohnya. LKPD, permainan, lembar refleksi, bahan ajar, media. Ini semua yang menyiapkan adalah tim, termasuk lembar presensi dan lembar asesmen. Semua yang menyiapkan adalah tim. Kemudian siapa yang mengajar di kelas di saat proyek? Ayo Bu, yang ngajar siapa? Timnya atau? Nah, guru mapel kelas 7. Karena apa? Sejatinya Bapak Ibu 1 jam dikurangi untuk proyek. Jadi bukan hanya timnya yang ngajar yang tadi. Ibu bayangkan di sekolah Ibu ada 10 kelas 7. Timnya hanya 4 misalkan gitu. Gimana cara ngajarnya? Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk atau yang mengajar di kelas proyek adalah Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7. Kalau di kami, jadwal proyek sama jadwal intra kami bedakan. Karena apa Bapak Ibu? Kondisional sifatnya. Di sini ada guru-guru yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 yang sedang PPG. Di saat proyek, kalau kita pakai jadwal sebelumnya, beliau-beliau itu ngajar 35 jam. Nanti sedang PPG, sedang Zoom, kelasnya jadi ditinggalkan. Akhirnya kami buat jadwal tersendiri untuk proyek. Ya, mana Bu? Oh, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu 2 Agustus 2022 sampai 9 September kalau nggak salah wajan ya. Ini Senin, jam ke-1 ke-2. Ini kelas jam ke-1 sampai jam ke-7 ke-8. Jadi namanya bukan nama mapel lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, wakil kurikulum. Oh, staffnya? Ada staffnya nih. Oh, ada staffnya. Oke, Pak Sarif ya. Oke, Mas Sarif nih, Mas Sarif kami buat seperti ini. Dikondisikan.
Ya, jam ke-1 ke-2 Pak Udin, jam ke-3 ke-4 Bu Tri, jam ke-5 ke-6 Bu Tiarmin dan seterusnya. Guru kelas 7 ya. Semua guru yang mengajar di kelas 7. Kemudian Kalau ini kelas 8. oh iya ini kan iya ini kelas 8 ya. Pokoknya guru yang mengajar di kelas 7 nanti ya, yang di 172. Bu Ajeng ada foto yang nah ini nih Bu Ajeng. Yang ini dulu. Iya Bu Tri. Ini Bapak Ibu tiap pagi kami begini. Ini yang merah-merah ini kantong amal Bapak Ibu karena kita lagi bikin masjid ya. Sama ya. Jadi kita gini kan tiap hari Bapak Ibu kalau gurunya yang mintain alhamdulillah hasilnya banyak kan. Gitu kan. Ini Bapak Ibu nih di dalam map ini map kelas Bapak Ibu 71, 72, 73, 74. Jadi di bawah guru ya? Ini di bawah guru betul sekali Ibu. Di bawah guru yang jam pertama. Ya, di bawah guru yang jam pertama. Nanti kalau udah selesai jam pertama kedua selesai, kan ganti guru tuh. Gurunya tinggal mau panggil aja. Gurunya oh ada di kelas ini, oh dia udah nggak usah bawa apa-apa lagi. Karena di dalam map ini isinya ada presensi, ada asesmen, ada LKPD, ada lembar kegiatan pada hari tersebut. Siapa yang menyiapkan ini Bapak Ibu? Tim. Jadi nggak usah ngiri. Capek banget ya tim karena Bapak Ibu akan kebagian semua. Guru yang mengajar di 172 kelas 7 itu kan ada 20 orang. Ngambil proyek 4, ngambil proyek 4. Nanti 20 dibagi 4, nanti 5 orang Bapak Ibu tenang aja. Selalu guru BK, ini guru BK yang luar biasa. Jadi di saat proyek guru BK mainnya nggak hanya 1 jam, tapi sehari bisa 4. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu di bawah dari 25 saja.
Itu ya. Kelompok 1. Saya Nabil. Lagi mau Ibu menyampaikan belajar visi misi jadi calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari panitia pemilihan ketua OSIS dari kelompok Adi 4 dengan ketua calon ketuanya Nabil. Saya persilakan Nabil untuk membaca visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fethi Nabil akan menyampaikan visi misi saya, tetapi saya akan menyampaikan data diri saya terlebih dahulu. Saya Fethi Nabil lahir pada tanggal 25 April 2008. Saya tinggal di Jalan Komarudin nomor 100. Saya akan menyampaikan visi misi sekarang. Visi yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMP 84 Jakarta, dan juga menciptakan generasi muda yang berkualitas, berakhlak dan juga amanah, dan juga menjunjung tinggi nama baik OSIS 284 Jakarta. Misi saya yaitu menciptakan siswa yang smart. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMP 284 dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, meningkatkan membuat program baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Semara yang menyampaikan visi saya menjadi calon ketua OSIS. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Semara. Saya lahir pada tanggal 1 bulan 11 2009. Tempat tinggal saya di Jalan Bebek, Katerina. Visi saya untuk menjadi calon ketua OSIS adalah membangun sekolah ini semakin maju, sejahtera dan berprestasi, serta melatih dalam sosialisasi dan berorganisasi. Visi saya untuk menjadi calon ketua OSIS adalah membantu sekolah untuk meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan melaksanakan kekeluargaan adalah. Sekian visi dari saya. Demikianlah pencapaian visi dan visi selaras latihan di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, baik, nanti saya kirim link Google Drive. Bu Puji kirim link Google Drive-nya. Bu Puji saya ya. Iya. Dia benar jawab dia saya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan selain link Google Drive-nya? Sudah ya. Kalau Ini ada alumni 284 Pak, guru 172. Yang mana? Agama 172. Murid sini Pak. Bu Puji. Iya, tadi dia yang mengenal Bu Puji gitu, kenal nggak? Oh iya, Pak Iwan, sekarang Bapak panggil Pak Iwan. Pak Udin, silakan Pak Udin, masuk Pak Udin. Murid Pak Udin ya. Murid Pak Udin dari mana Pak Udin? Pak Udin Tidak sentimen banget. Sini Pak Udin. Dari Ibu atau Bapak? Ada yang mau disampaikan? Bapak atau Ibu ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Tadi itu berapa? Berapa mana? Boleh saya nambahkan sedikit? Iya boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya minta waktu lagi ya. Tadi ada yang kelupaan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga
timnya Bapak Ibu Guru SMP 172 yang hebat, yang telah dengan sabar melayani kami, memberikan semua ilmunya. Udah dimaklumi. Bapak Ibu Guru SMP 284 yang telah dengan sabar, dengan ikhlas insya Allah ya, telah memberikan semua ilmunya, sebagian ilmunya kepada kami tim SMP 172 yang saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu tim 172 bisa mengambil daging-daging yang tadi sudah diambil ya, kemudian diaplikasikan kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahkan apa setelah belajar dari sini. Kemudian setelah itu kita laksanakan proyek yang lebih baik. Amin. Pasti. Amin ya rabbal alamin. Padahal di sini kita udah paling baik banget. Kita mau harus yang lebih baik. Padahal kita baru mau mencoba ya. Insya Allah. Pokoknya semuanya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Muji yang telah membimbing. Kemudian terima kasih Bapak Kepala Sekolah, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sekalian ya, ini ada Ibu Ramla. Ibu Ramla, mohon maaf Ibu karena keterbatasan waktu dan aktivitas yang tiada habis-habisnya, kami belum sempat mengantarkan Ibu Ramla SMP 284 ya. Sebenarnya Ibu Ramla itu miliknya 284 yang dipinjam oleh 172. Dan sekarang harus kembali lagi ke habitatnya. Kembali lagi mengikuti SK yang sudah diberikan oleh Kepala Dinas untuk bertugas di 284. Sekali lagi Bapak, saya mengantarkan atau menyerahkan Ibu Ramla. Terima kasih banyak Ibu Ramla yang telah menyerahkan, berdedikasi untuk SMP 172 sehingga anak-anak bisa belajar dengan Ibu Ramla dan mendapat pendidikan yang terbaik dari Ibu Ramla. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ramla dan Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf ya kalau bercandaan saya ulang bercanda lagi, itu hanya bercanda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Kami belajar banyak dan akan kami terapkan apa yang sudah kami dapatkan dari 284. Ya Allah, amin amin. Maaf bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat gak jelas SK-nya. Dan gak jelas SK-nya apa orang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 284, Ibu Bapak Agus, dan Ibu Kepala Sekolah SMP 172 beserta teman-teman saya dari SMP 172. Terima kasih, biarpun terlambat karena memang kita tetanggaan ya. Saya senang juga di 172, senang juga di 284. Ya, di mana hatiku senang. Di mana-mana pun saya senang. Karena semuanya teman-teman baik semuanya. Di sini juga baik, di 172 juga baik. Jadi kita tetap berkomunikasi lah, biarpun saya di 284 tetap berkomunikasi dengan 172. Selama ini kalau ada kesalahan saya di 172 mohon dimaafkan oleh teman-teman. Mungkin saya banyak berbuat salah, tolong dimaafkan Bapak Ibu. Mungkin kelakuan atau perjalanan omongan tanpa disengaja atau disengaja. Nah, terima kasih Pak Gus, saya sudah diserahkan di Kan ada prosesi selanjutnya. Yang kedua kali Bapak Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga Ibu atas apresiasinya, rombongan dari 172 mau belajar dalam hal ini tentang proyek ke SMP 284 Jakarta. Mudah-mudahan walaupun hanya sekilas ya, sudah bisa minimal sudah ada bayangan apa yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan di 172, dan saya yakin akan lebih
baik, karena kita tahu bagaimanapun juga SDM termasuk input siswanya lebih baik dari 284. Makanya saya yakin pasti nanti untuk proyek di 172 akan lebih baik dari 284. Itu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih Bu Nawang atau Bu Ana ya. Karena kalau Bu Ana ada 2 dengan 144. Tadi sudah menyampaikan, katakanlah mengantarkan ya. Padahal sebenarnya saya waktu itu dengan Bu Ramla juga saya tanya, Bu Ramla mau kemana ini jadinya? Mau bagaimana? Karena dulu pertama kan ke kami, Pak ini hanya sementara, dalam tanda kutip mengamankan SK dulu gitu kan. Nanti mungkin akan ada perubahan. Oke, silakan. Yang penting kita amankan dulu tanda kutip seperti itu. Kemudian ada kesempatan kedua, Bu Ramla mulai bimbang lagi, Pak saya mau balik lagi ke 172 karena di sini nggak ada prakarya awalnya, karena kurikulum merdeka kita ngambilnya seni gitu. Kenapa kita ngambil prakarya? Karena memang tidak ada guru prakarya. Tapi kemudian di 172 ternyata lebih juga ya Bapak Ibu ya. Datang yang baru. Ya udah akhirnya Bu Ramla ngikutin SK saja. Tetap di 284 Jakarta, dan alhamdulillah kita sepakat mengkondisikan untuk kurikulum merdeka di tahun kedua kita mengambil kelas 7 prakarya dan kelas 8-nya seni. Jadi mengakomodir. Inilah salah satu kehebatan kurikulum merdeka. Jadi sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun struktur kurikulumnya. Minimalnya dari kementerian kita bisa menambah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Bu ya, karena kurikulum merdeka aman. Kalau nggak bukan kurikulum merdeka itu nggak dapat jam. Jadi alhamdulillah aman untuk sertifikasi Bu, insya Allah ya sampai nanti kurang lebih 2 tahun lagi. Dan mudah-mudahan Bu Ramla di sini secepatnya beradaptasi, dan saya lihat sudah beradaptasi. Buktinya sudah bisa proyek dan segala macam. Nggak pernah libur. Itu Pak rajin bikin modul ajar sendiri. Teman-teman kalau yang ngomong saya mungkin dibaik-baikin gitu ya. Sendiri kan saya lihat sendiri Bu Nawang dan teman-teman hampir setiap sore pulangnya paling akhir dengan temennya Bu Tiang yang mana Bu Tiang itu sampai Bu nggak pulang, ini Bu Pak nyiapin untuk besok. Saya begini aja sambil pulang gitu. Sambil pulang saya. Gitu Pak. Ini artinya Bapak Ibu, ini untuk motivasi Bapak Ibu walaupun udah mau menjelang purna jangan patah semangat atau putus semangat. Hak dan kewajibannya masih sama, kecuali kalau SK-nya udah turun. Nah, teman-teman di sini juga saya gituin, Pak sudah mau pensiun, mau dipensiun tercepat saya gituin. Kalau nggak mau, berarti tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai SK turun. Itu ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah contohnya Bu Ramla tetap semangat di 284 Jakarta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dalam penyambutan kami. Katakanlah kalau orang Jawa itu disuguhi anggur. Ada yang tahu Bapak Ibu? Diangguri. Mohon maaf Bapak Ibu ya, inilah karena kondisi kita memang seperti ini, seperti sampaikan Bu Jendri, kita apa adanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan profil pelajar Pancasila, kami dari SMP Negeri 284 Jakarta mengucapkan terima kasih karena sudah memilih kami untuk datang belajar, dan kami